Shalom, selamat malam. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai lagi untuk membahas makna rohani Bukit Sion yang ke-12. Sebelum itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sepanjang hari ini kami dipimpin Tuhan, diselamatkan Tuhan, kami juga dipelihara Tuhan, kami juga telah mendapatkan berkat rohani yang melimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu sebagai guru agung kami untuk mengajar kami Tuhan mengerti makna Sion yang ke-12. Biarlah setiap kami yang menonton acara ini di Jamaah Roh Kudus diberikan pengertian tentang Sion dari tata surga, dari Bukit Sion yang kudus. Kami juga berdoa urapi hamba-Mu dalam mencapaikan firman-Mu pada benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi kita di sini akan membahas makna Sion yang ke-12 adalah mengenai Sion adalah tempat yang luas dan tak tergoyahkan. Jadi Sion itu adalah tempat yang luas. Tempat yang luas dan tak tergoyahkan. Kita buka ya di Mazmur 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Mazmur 125 ayat 1. Judulnya adalah Aman dalam Lindungan Tuhan, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saya ulangin Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Artinya di sini Sion adalah tempat yang tidak goyah. Ya, di sini yang tidak goyang, tidak rubuh. Jadi kita yang percaya sama Tuhan itu seperti gunung Sion yang tidak goyah, tidak goyang, tidak rubuh, tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Orang kita yang percaya sama Tuhan, Sion itu bicara kemarin tempat kekudusan, tempat puji-pujian, tempat yang indah. Artinya apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus ada seperti tempat di mana gunung Sion ada. Artinya kita harus menjadi seperti Tuhan. Apa yang seperti Tuhan? Ya sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Ya, seperti Tuhan itu artinya kita seperti anak-anak Tuhan yang mau mengikuti sifat-sifat Bapaknya gitu. Sifat Bapaknya itulah yang kita harus tiru. Teladan Tuhan itulah harus kita tiru. Supaya apa? Kita juga jadi teladan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan seperti kita. Ada amin? Jadi orang-orang yang percaya Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, tetap terus selama-lamanya. Kalau orang yang percaya Tuhan masih ada goyang, masih kompromi dengan dosa, masih kompromi dengan dunia, berarti dia bukan percaya sama Tuhan. Ya, orang-orang percaya sama Tuhan itu ibarat gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap selama-lamanya. Makanya kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kalau kita sudah percaya Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyang? Artinya apa? Gunung Sion itu tetap untuk selama-lamanya, tidak goyang. Artinya tetap kudus, tetap memuji Tuhan, tetap cari Tuhan. Ya, jadi itulah kita makna Sion itu. Ya, tempat kemuliaan Allah, tempat nama Allah, ada nama Allah di dalam dahi kita. Tidak goyang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi Sion itu adalah tempat yang tidak tergoyangkan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tidak akan goyang, tidak tergoyahkan. Oleh karena Tuhan bersama kita. Secara kekuatan manusia kita tidak bisa apa-apa, terbatas. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Ya, jadi kita benar-benar kalau kita orang percaya kepada Tuhan, kita seperti gunung Sion yang tidak goyang. Walaupun ada tantangan, walau apapun tantangan kita yang kita hadapi, problem-problem, masalah-masalah, kita minta Tuhan, Allah, Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk mendapatkan kekuatan, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Dan Roh Tuhan itu sendiri akan mengurapi kita untuk kita dimampukan untuk menghadapi masalah. Amin ya. Jadi kita buka lagi di Yesaya 31 ayat 4 ya. Ini ayat terakhir saya, Yesaya 31 ayat keempat. Tentang makna Sion adalah tempat yang luas yang tak tergoyahkan.
Yesaya 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, kepada Yesaya. Seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Di sini Tuhan semesta alam akan turut berperang untuk apa? Untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Artinya Tuhan sangat senang sekali sama Bukit Sion, sangat ingin dipertahankan. Tidak boleh ada yang bisa menguasainya selain Tuhan. Karena itu tempat kediaman Tuhan, tempat kekudusan Tuhan, tempat kemuliaan Tuhan, tempat nama Tuhan. Artinya tempat Sion, tempat yang tergoyahkan, tidak tergoyahkan itu adalah kita juga harus sadar bahwa Tuhan aja berperang untuk Bukit Sion. Artinya kita berperang untuk tantangan dunia ini, keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, kita harus berperang. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan Gunung Sion yang ada di dalam tubuh kita. Ada amin? Kita ini juga tempat Tuhan, tempat kediaman Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus, Gunung Tuhan. Makanya Gunung Sion bicara ruang Maha Kudus, kita harus berperang untuk orang-orang yang berusaha menjauhkan kita dari ruang Maha Kudus. Apakah itu? Keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu. Ya. Jadi kita di sini diingatkan firman Tuhan supaya kita tetap Gunung Sion ada di dalam tubuh jiwa roh kita. Artinya tempat kediaman Tuhan ada tubuh jiwa roh kita. Kita orang-orang percaya Tuhan ibarat Gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Artinya janganlah sampai keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu menyebabkan kita tidak bisa seperti Gunung Sion yang tidak tergoyahkan, malah goyah, rubuh, ya. Jadi kita tuh nggak boleh main-main sama namanya Gunung Sion ini. Artinya kita nggak boleh main-main sama Tuhan. Kita tetap kudus, punya nama Tuhan di dalam diri kita. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Kita adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Ada amin, haleluya. Ya, jadi pertahankan kita yang percaya Tuhan itu sebagai Gunung Sion yang tak goyahkan itu dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Minta Allah Roh Kudus kasih karunia Tuhan untuk memampukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat amat teramat baik. Engkau memberikan hikmat kepada kami bahwa Sion adalah tempat yang luas dan tidak tergoyahkan. Artinya, kami yang menjadi Gunung Sion, orang-orang percaya Tuhan, kami juga tidak mau tidak tergoyahkan atau roboh oleh karena keinginan dunia, oleh karena keinginan daging. Kami tidak mau Tuhan jadi orang Kristen yang campur aduk, yang gaduh-gaduh. Kami mau jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang murni hatinya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tuhan, teguhkanlah firman Tuhan ini biar kami orang Kristen yang murni dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sebagai panglima yang hidup dan berkuasa, yang memampukan hidup kita untuk terus menjadi Gunung Sion yang tidak tergoyahkan bersama Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang menyaksikan acara ini. Urapi Tuhan, biar mereka menjadi orang-orang percaya Tuhan yang termasuk Gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Biar mereka tetap suasana ilahi ruang Maha Kudus tetap ada di hidup mereka bersama Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kudus selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan Allah selalu melingkupi kami. Kami mau hidup dalam kekudusan Allah, kami mau hidup dalam kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, demikianlah makna rohani Bukit Sion yang ke-12. Besok kita akan membahas makna rohani yang ke-13. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.